Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazidan ma ba'd. Masyaallah muslimin, teman-teman kita semua. Ketika kita menyampaikan khutbah, selain kita memperhatikan bagaimana rukun, syarat, temanya, maka juga kita penting untuk memperhatikan bagaimana intonasi kita. Bagaimana intonasi? Intonasi kita. Karena Rasulullah SAW diibaratkan oleh para sahabat ka'annahu yunzirul jaish. Rasulullah SAW itu seperti sedang menyemangati pasukan perang. Makanya di sini diambil tadi seperti dikatakan oleh Syekh As-Sa'di hafizahullah rahimahullah taala. Yang penting apa? Hati terguncang. Karena seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau seandainya kita menyampaikan khutbah dengan nada intonasi yang datar, datar saja, maka apakah dikatakan yunzirul jaish? Apakah dikatakan itu sedang menyemangati pasukan perang? Maka jawaban tidak. Masih di sana ketika menyemangati pasukan perang pasti akan dinaikkan dan diturunkan nadanya. Akan dinaikkan dan diturunkan. Maka di sini seorang khatib harus bisa bagaimana memperhatikan intonasinya. Ketika dia ingin sedang menyampaikan sesuatu hal yang sangat penting yang harus diperhatikan, tekankan di sana dengan intonasi kita. Ketika kita melihat sebuah kesalahan mereka, ketika kita melihat bagaimana kesalahan-kesalahan yang lain, maka mungkin kita bisa naikkan di titik itu, kemudian nanti turunkan kembali. Ketika misalkan kita sedang ingin menasihati umat dari mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mungkin kita bisa berkata, misalkan contoh berkaitan dengan mencintai Rasulullah SAW. Masyaallah muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kita diperintahkan untuk mencintai Rasulullah SAW. Karena cinta kepada Rasulullah SAW bagian dari keimanan kita. Tetapi apakah Anda ketika mengatakan mencintai Rasulullah SAW hanya sebatas lisan Anda atau butuh dibuktikan dengan anggota badan kalian? Maka lihat perbedaannya. Ketika di awal kita sampaikan dengan santai, tapi ketika kita menekankan, banyak di antara manusia yang hanya mencintai Rasul sebatas lisannya, tidak mempraktekkan dengan amalnya, maka ditekankan di sana, dinaikkan suaranya dan diberi ketekanan. Kemudian nanti turunkan nadanya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya mencintai Rasulullah SAW dengan benar dan beserta dengan bukti yang baik. Naikkan dan turunkan intonasi. Ketika kita bisa menaikkan dan turunkan, maka insya Allah masyarakat ataupun mustami yang mendengar akan merasa nyaman dan mendengarkan apa yang kita sampaikan. Nah, menaik turunkan nada atau menaik turunkan suara itu kenapa penting? Supaya mustami'nya tidak jenuh. Dan kita bayangkan kalau kita tidak naik turunkan, apalagi kita cuma baca toh. Depan kita bukan semuanya ahlul ilm, bukan semuanya thalabul ilm. Kita baca saja. Tidak salah dengan membaca teks, tidak salah. Tapi ketika kita membaca teks dan tidak menaik turunkan dan tidak mengatur intonasinya, maka mustami yang ada di bawah tidak bisa mendapatkan manfaat dari khutbah kita karena dia tidak semangat dan tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan. Ana punya beberapa pengalaman yang sangat menegakkan. Ana pernah mengisi khutbah di lapas, di penjara. Kalau antum mau tahu itu sampai di depan mustami'nya itu para narapidana.
Dan bahkan ada di antara mereka yang ekstrim. Yang anak turun sudah dikatakan tadi. Anak turun dari khutbah, suruh ngobrol dengan mereka sudah dikatakan sesat. Dan bahkan mungkin dikafirkan oleh mereka. Dan mau tahu juga di depan percis di bawah mimbar ketua lapas. Ketua lapas dengan jajaran. Bagaimana? Ketika kita tidak bisa menguasai materi yang kita sampaikan. Dan cara paling baik ketika kita menguasai materi, maka kita naik turunkan. Ini baru di lapas. Belum ketika di bea cukai. Bagaimana ketika menyampaikan di bea cukai, sampingnya ketuanya langsung. Ketua bea cukai provinsi. Bagaimana perasaan kita ketika kita menyampaikan? Ketika kita cuma hanya datar saja, tidak dinaik turunkan, bagaimana mereka? Maka nggak bisa. Kita harus naik turunkan. Kemarin ketika khutbah di Mabes Polri, itu pun naik turunkan. Walaupun depan saya polisi dan bahkan ketuanya. Ketua penjaga Mabes. Tapi apa? Kita butuh naik turunkan. Supaya mereka mendapatkan inti dari khutbah kita. Karena kita menyampaikan dengan santai. Kita menyampaikan dengan membaca. Maka kemungkinan sangat kecil masuk ke dalam hati. Kecuali bagi thalab ilmi yang duduk, dia mendengarkan khutbah. Emang dasarnya dia memiliki kemauan. Dasarnya ingin memiliki kemauan. Duduk, maka dia akan dapat. Tapi bagi orang yang enggak, yang mereka cuma khutbah karena ingin cuma menggugurkan. Mendengarkan khutbah hanya ingin menggugurkan kewajiban sholat Jumatnya saja. Maka mereka tidak akan mendapatkan manfaat yang banyak. Maka di sana peran khatiblah penting. Peran khatib sangat penting. Ka'annahu yunziru jaish. Coba kita lihat ketika orang yang sedang menyemangati pasukan perang, apakah ada pasukan yang tiba, iya semangat, enggak ada. Coba, ya kan semuanya akan semangat, semuanya akan ingin jihad fisabilillah, bahkan semuanya ingin mati syahid. Maka sampai seorang sahabat ketika disemangati oleh Rasulullah SAW, bakhin berkata, sungguh kecilnya makan kurma, senang makan saya kurma. Maka apa? Ini terlalu lama saya makan. Begitu menakjubkannya surga, maka dilempar kurma tersebut kemudian perang. Sampai seperti itu. Ka'annahu yanziru jaish. Sekarang kita khutbah. Udah intonasi lemas. Tidak pakai mic. Tidak tersampai suaranya. Atau kita menyampaikan dengan bahasa yang berbeda dengan orang. Maka kita harus perhatikan. Yang kita sampaikan kepada rakyat Indonesia, maka dengan bahasa mereka. Jangan sampai kita dengan bahasa yang lain yang mereka tidak paham. Ya. Yang mereka tidak paham. Kita sampaikan dengan bahasa kaum kita. Kalau mereka itu menyampaikan bahasa Indonesia, maka bahasa Indonesia. Bacakan dalilnya dengan Arab, kemudian bacakan, kemudian sampaikan dengan bahasa Indonesia supaya mereka paham. Maka di sini kita harus bisa menguasai materi kita. Maka dengan itu persiapkanlah dengan baik. Dan sebaik-baik persiapan kita menyiapkan dalilnya. Nah, kalau tips dari anak ketika menyampaikan khutbah itu menyampaikan dengan cara menyiapkan dalil yang kita ingin sampaikan. Ketika kita ingin membahas tentang permasalahan mencuri, misal karena sedang marak pencurian di tengah-tengah masyarakat, maka apa? Hafalkan dalil, hafalkan hadisnya, hafalkan ayat. Kemudian setelah itu kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kita siapkan bagaimana cara kita menaikkan, bagaimana cara kita menurunkan. Karena kalau kita menyandarkan dengan kemampuan kita, wallahi itu akan rusak. Karena kita tidak memiliki kemampuan sedikit. Karena la haula wala quwwata illa billah. Kita nggak punya upaya dan kekuatan kecuali apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka minta kepada Allah. Maka ketika kita mau khutbah atau kita menyampaikan sesuatu, maka jangan lupa dari berdoa.
Bayangkan sesosok Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika beliau ingin menyampaikan kepada Firaun, maka beliau pertama kali meminta Harun sebagai temannya karena afsahu lisana, karena kan lebih fasih lisannya. Kemudian beliau berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat yang sudah tadi minta Harun sebagai saudaranya. Yang dikatakan lebih fasih lisannya, yang lebih baik lisannya dan lebih menyampaikan lebih mudah. Apakah dia yang menyampaikan Harun ini kepada Firaun? Maka jawabannya tidak. Tapi tetap Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa sudah berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sudah menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Musa sendiri yang menyampaikan. Karena apa? Sudah Allah Subhanahu wa taala hilangkan belenggu lisannya. Maka ketika kita ingin menyampaikan, maka kalau anak pribadi itu memperbanyak doa supaya lisan ini tidak terbelenggu. Lisan ini tidak kaku. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta itu. Bahkan kalau seandainya antum semua mau tahu bagaimana anak khutbah, bagaimana anak cara mengisi kajian itu, wallahi anak tidak menyiapkan dari perkataan A sampai Z. Anak ketika tadi berkatakan anak khutbah di Mabes, anak khutbah di Bea Cukai, anak khutbah di Kapolres, atau anak khutbah di tempat-tempat yang lain, yang bahkan itu instansi besar, itu anak nggak pernah menyiapkan bagaimana kata-katanya dari awal sampai akhir. Yang cuma hanya siapkan adalah bagaimana dalilnya, bagaimana datanya. Itu saja yang disiapkan. Sisanya biarkan Allah Subhanahu wa taala yang mempersiapkan. Kita dituntut untuk menyampaikan dengan sesuatu yang sahih. Maka kita siapkan itu. Siapkan ayatnya, siapkan dalilnya, siapkan poinnya. Kemudian kita sampaikan. Dan ini membutuhkan pelatihan. Kita latih diri kita. Dan minta. Tapi tidak lupa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita khutbah naik di atas dan kita sudah percaya diri dengan kemampuan kita. Wallahi, kalau kita sudah menyandarkan kita mampu, maka tidak akan bisa menyampaikan khutbah dengan baik. Karena la haula wala quwwata illa billah. Maka naiklah khutbah dengan keyakinan Allah yang akan tolong. Persiapkan dengan baik khutbahnya, naik ke atas mimbar dengan keyakinan Allah yang akan tolong khutbah saya. Allah yang akan bimbing. Naik ke atas. Sampaikan ilmu. Seperti apa yang sudah kita persiapkan. Maka disinilah yang akhirnya akan menghilangkan kebutuhan kita melihat teks dari A sampai Z. Kenapa anak pribadi juga tidak menyiapkan teks dari A sampai Z? Karena itulah yang membuat kita lupa adalah ketika kita mengkhutbah. Apalagi ketika kita hafalkan, kita akan lupa. Kenapa lupa? Karena kita ngapalin dari A sampai Z. Ketika kita lupa di tengah-tengah, buyar semuanya. Maka ketika buyar semuanya, maka khutbah itu akan rusak. Maka kita akan malu nanti. Maka persiapkan dengan baik dan siapkan itu dengan sempurna, dan jangan lupa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan ketika khutbah, yang insya Allah Allah akan pandu kita untuk bisa menyampaikan khutbah lebih baik, lebih bijak, dan bisa lebih seperti Rasulullah SAW, ka'annahu yunziru jaysh. Ingat, khutbah itu tidak boleh disampaikan dengan suara lemah, tapi harus dengan suara yang ka'annahu yunziru jaysh, menyampaikan seperti menyemangati para pasukan. Dan bahkan disebutkan dalam hadis sampai mata Rasulullah SAW merah terbelalak, karena sangat pentingnya itu. Ya mungkin ini mudah-mudahan bisa membuat motivasi kita supaya kita bisa menyampaikan khutbah dengan intonasi yang lebih baik, dan juga menyampaikan khutbah tidak terpaku dengan teks yang telah kita buat,
tapi terpakulah dengan ayat dan hadis yang telah kita siapkan, supaya kita ketika menyampaikan, kita lebih luasa. Dan jangan lupa untuk terakhir dan awal pertama bahkan adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan ketika menyampaikan khutbah tersebut, dan gantungkanlah ketika kita menyampaikan khutbah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukran ya barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.